dari itu teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita coba renungkan kembali pada malam ini dan kita semangati diri kita, yuk kita belajar istiqomah. Bukan cuma belajar memperbanyak amal, tetapi belajar mengistiqomahkan amal walaupun cuma satu amal sederhana. Setelah amal yang wajib pastinya harus istiqomah. Ini saya bilang amal yang sunnah. Kalau yang wajib mah nggak perlu ngomong istiqomah udah pasti. Masa sholat ada naik turun ya? Kalau dia sekali sholat sekali enggak, itu namanya iman bukan naik turun, keluar masuk. Kalau iman naik turun itu, kalau lagi naik nambah dengan sholat-sholat sunnah. Kalau lagi turun bertahan di yang wajib, itu iman naik turun. Kalau lagi naik imannya, selain dia belajar taklim, dia mungkin browsing sendiri, dia otodidak, dia baca buku yang tebal-tebal, lagi naik imannya. Kalau lagi turun, minimal di batasan sholat Jumat dengan khutbah, itu lagi turun. Karena itu wajib kan, seminggu sekali seorang laki-laki wajib mendengar khutbah Jumat, nasihat untuk dirinya. Kalau lagi naik iman, dia puasa Senin Kamis, kalau perlu puasa Daud. Kalau lagi turun, tunggu Ramadan misalnya. Kalau lagi naik iman misalnya, ibadah-ibadah, sebutlah tilawah Al-Quran 1 juz. Kalau lagi turun, dengerin MP3 tilawah Al-Quran. Intinya tidak kurang dari yang wajib. Makanya yang wajib itu nggak perlu dibahas tentang bab istiqomah. Istiqomah itu yang sunnah-sunnah. Begitu juga istiqomah dalam mencari jodoh. Harus istiqomah. Dan itu kayaknya fardu ain. Kalau yang tadi mungkin sunnah ya. Kalau ini fardu ain. Ditolak, cari lagi. Ditolak, cari lagi aja terus. Atau ditolak, datang lagi. Ditolak, datang lagi. Sampai dia ngelihat wajah kita itu jadi kayak horor gitu. Di blok nomor kita ganti nomor. Wah, pantang menyerah ya. Semangat 45. Nomornya di blok, gak bisa telepon lagi. Ganti nomor. Pura-pura SMS nyasar lah, apalah. Wah, terus aja berusaha. Semaksimal yang kita bisa. Baru tertutup pintunya. Kalau dia sudah diakadkan dengan orang lain, saya terima nikahnya. Berarti pupus harapannya. Kalau belum itu maka nggak ada menyerah, istiqomah, dan saya yakin pasti berhasil. Coba targetkan seorang cewek yang kayaknya nih levelnya level selebriti. Kayaknya bukan saya banget, tapi kan nggak masalah kan, banyak tuh postingan di Instagram seorang kakek nikah sama gadis yang cantik gitu kan ya. Kayak mustahil gitu. Tapi si kakek itu bisa kayak gitu karena dia istiqomah. Seumur hidup dia ngejar cewek yang dia sukai, ternyata setelah usianya 60 tahun baru dapat, kan istiqomah kan. Cari aja pokoknya yang paling tinggi standarnya. Setelah itu fastaqim, kemudian istiqomahlah. Saya yakin insya Allah akan ada hasil. Kalaupun gak hasil seperti yang persis kayak gitu, tapi ya agak-agak mirip-mirip gitulah. Insya Allah gak akan jauh dari yang kita targetkan. Istiqomah aja, sama kayak analogi orang nabung. Nabung sehari mungkin cuma Rp1.000, 1 koin gitu. Tapi kalau istiqomah selama 2 tahun, 3 tahun, kan menghasilkan sesuatu. Bisa beli sesuatu yang berharga. Karena memang dia istiqomah. Daripada orang nabung 200.000, udah gitu berhentinya setahun. Ya udah 200.000 aja. Dibandingkan orang yang 1.000 selama 1 tahun. Berapa tuh? 360 ribuan. Ketimbang orang yang nabung 10.000. Setelah sebulan hilang gitu. Jadinya berapa? Cuma 300.000. Masih mending yang istiqomah 1.000. Enggak memberatkan tapi ada hasil. Ini udah ngeberatin enggak ada hasil. Begitu kaidah atau sunnatullah dalam kehidupan kita. Makanya coba kita muhasabah malam ini sekalian memotivasi diri. Amal kita itu yang banyak, alhamdulillah sekarang udah mulai nambah amal-amal soleh. Mana sih yang kita istiqomahin? Di antara amal-amal yang sunnah. Karena dengan amal itulah nanti kita akan dibangkitkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal. Ya'mal itu dalam bentuk kalau bahasa Arab fi'lul mudhari. Kalau bahasa Inggrisnya tuh present continuous tense. Yang terus menerus. فَمَنْ يَعْمَلْ. Artinya mudhari itu dilakukan secara terus menerus. Misqala dzarrah, walaupun cuma sekecil zarrah. Artinya ada amalan sepele banget, tetapi di sisi Allah nilainya besar. Kenapa? Karena ya'mal, terus menerus dilakukan. Sepele gitu, cari amalan yang sepele yang paling mudah, tapi kita istiqomahin.
Contoh misalnya salam, assalamualaikum, ketemu orang, assalamualaikum. Setiap ketemu orang itu ngasih salam. Cuman kalau di teks kadang-kadang bikin orang agak-agak berat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, panjang gitu. Orang lagi nyetir kan susah jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya WRWB gitu kan. Atau ASS misalnya. Atau kalau yang lebih tepat sebetulnya jangan ASS atau WRWB. Tulis saja salam. Salam itu kata-kata Nabi Ibrahim dan malaikat ketika bertemu, ada di Al-Quran. Qalu salaman, qala salamun gitu ya. Malaikat bilang salam, Nabi Ibrahim bilang salam. Artinya kita punya amal istiqomah itu salam. Ketemu orang assalamualaikum, ketemu orang assalamualaikum. Asal dia muslim assalamualaikum. Kalau ketemu cewek assalamualaikum juga tapi nadanya beda. Assalamualaikum. Ya. Beda dikit gitu. Ada modus. Kenapa kamu salamin saya? Saya mah lagi belajar istiqomah salam. Jadi terus jalan atau dia udah punya istri ketemu orang assalamualaikum. Kenapa kamu salamin dia? Kan saya lagi istiqomah. Semuanya disalamin. Kalau perlu broadcastnya assalamualaikum dikirim ke 300 orang assalamualaikum supaya dibalas dengan 300 kebaikan. Kayak kan saya pernah cerita ada seorang sahabat disalamin sama Nabi. Assalamualaikum kata Nabi. Waalaikumsalam. Terus Nabi karena nggak dengar jawaban assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi ulangi lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi karena nggak dengar jawaban pulang, dikejar sama dia. Ya Rasul kenapa pulang? Saya nggak dengar jawaban. Saya kira nggak ada orang. Kata dia saya menjawab balasan salammu ya Rasul. Kenapa saya nggak dengar? Karena saya pelankan suara supaya engkau mengulang lagi salam. Mengulang lagi. Saya berharap semakin banyak engkau mengulang salam, semakin banyak kebaikan untuk saya. Lihat cerdasnya sahabat. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang soleh, misalnya ustadz atau siapa, datang ke rumah kita, assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Jangan dijawab jelas-jelas. Atau kalau ngirimnya pakai WA gitu, assalamualaikum, kita jawabnya titik-titik-titik gitu. Kenapa jawabnya titik-titik-titik? Biar ustadznya ngebales lagi. Soalnya saya jawab ustadz, cuma nggak ditulis. Waalaikumsalam ustadz, cuma nggak ditulis. Tulisannya titik-titik-titik. Atau read doang gitu. Sampai orangnya agak-agak penasaran gitu. Kenapa ada masalah apa ya saya dengan dia? Diulangi lagi assalamualaikum. Jawabannya emoticon senyum gitu. Atau big hug. Oh bahaya itu. Intinya adalah istiqomahin satu amalan yang sepele aja. Salam, senyum. Senyum itu kan kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah kalian meremehkan amalan walaupun sekecil apapun. Meski hanya dengan bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Itu amalan loh. Hadis riwayat Muslim. Artinya sekedar berwajah yang berseri-seri doang, tersenyum ketika ketemu seseorang. Itu kalau kita jaga, itu amalan yang sesuatu. Itu benar-benar bisa menjadi pemberat timbangan kita. Cuma senyum aja ketemu seseorang. Ketemu orang, hey gimana, assalamualaikum. Seru orangnya tuh, wah asik gitu ya. Bukan orangnya karena memang ngelihat, wah nih kayaknya nih kurang nyunah nih. Diam-diam aja gitu. Setiap ngelihat orang, wah ini kurang soleh. Wah ini kayaknya orangnya baru taubat. Ah ini mah anak baru di hijrah mah. Saya mah udah lama, hijrah udah 10 tahun. Alhamdulillah dia mah anak baru. Jadi kita bully aja. Enggak, setiap ketemu orang, senyum. Ketemu orang senyum. Senyum dong amalannya tuh. Nggak usah sedekah, nggak usah umroh, nggak usah hafal Quran 30 juz. Coba jaga senyum doang, itu udah sesuatu. Ini karena istiqomah. Kenapa? Karena kata Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Artinya seseorang itu dibangkitkan sesuai dengan amal yang dia istiqomahkan. Nanti kita bangkit tuh. Kan kata Allah di ayat yang di surat yang sama, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan. Apa arti ashtatan? Ashtatan itu artinya berkelompok-kelompok. Jadi pada hari itu di padang mahsyar, manusia itu akan dikelompok-kelompokkan. Mirip seperti padang Arafah, ada orang Indonesia, ada orang Arab, ada orang Eropa. Kan di Arafah mah tendanya beda-beda ya. Nah nanti di padang mahsyar manusia juga akan dikelompok-kelompokkan, tetapi dikelompokkan bukan berdasarkan bangsa. Coba gimana ayatnya?
Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan dikelompok-kelompokkan untuk diperlihatkan amal mereka. Amal apa? Amal yang paling istiqomah, yang paling dawam. Jadi kalau kita ahli senyum, nanti kita akan bangkit bersama satu kelompok orangnya itu senang senyum. Kalau kita ahli salam, bangkit bersama satu kelompok orang yang senang salam. Kalau kita ahli tilawah Al-Quran, akan dibangkitkan bersama orang yang para pecinta Al-Quran. Hamilul Quran. Ada Salim Maula Abi Hudzaifah, ada Abdullah ibnu Mas'ud, ada Zaid bin Thabit. Ada banyak orang yang ahli dalam ilmu Al-Quran, kita berada di sana. Kalau kita istiqomahnya adalah suka ngomongin orang, suka ngomporin orang, nanti akan dibangkitkan bersama Ummu Jamil. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Nanti ada ayat wa imra'atuhu hammalatal hatab. Hammalah itu artinya senangnya itu ngomporin orang. Sehingga nanti bangkitnya bersama hammalatal hatab, seperti Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Kalau kita durhaka sama suami, nanti bangkitnya bersama istri Nabi. Begitu bangkit, lihat sebelah, siapa ini teh? Saya mah istri Nabi. Wah, Masya Allah. Nabi siapa? Nabi Lut. Wah, bahaya. Ternyata istri Nabi Lut. Dan apa kerjaan istri Nabi Lut? Ya gitu deh. Kerjaannya itu menghubung-hubungkan orang. Menghubungkan antara, dia ada cowok keren nih, siapa yang mau, itu kerjaan dia. Begitu datang malaikat, kalau nggak salah 3 orang malaikat datang kepada Nabi Lut dengan wujud laki-laki yang sempurna, istri Nabi Lut langsung broadcast. Ada cowok keren lah di rumah saya, ayo kalian kalau pengen lihat ini harganya spesial. Datang tuh cowok-cowok banyak ngelihat mana cowok-cowok keren. Pas ngelihat, wah keren banget tuh, langsung dilelang sama istri Nabi Lut. Berapa? 1 juta. Ini mah spesial, nggak ada di negeri kita, jarang banget ada di Italia. Di Italia aja kalah, orang Italia aja kalah. Bayangin Del Piero gitu, orang pemain bola yang keren Italia, itu kalah sama malaikat yang turun dari langit. Sampai saking kerennya malaikat bisa dibilang itu seperti perempuan, kayak artis Korea gitu deh. Cowok tapi mirip-mirip cewek gitu kan, saking kerennya gitu kan ya. Sampai Nabi Lut mengatakan sesungguhnya mereka adalah putri-putri saya. Dan mereka percaya kalau itu perempuan, saking bening. Nah artinya kalau dia seorang istri yang durhaka kepada suami, pas bangkit kenalan dengan siapa? Saya mah istri Nabi. Nabi yang mana? Nabi Nuh. Nah ini kan sama aja dengan istri Nabi Lut. Kenalan lagi, kamu siapa? Saya ayah Nabi. Ayah Nabi yang mana? Ayah Nabi Ibrahim. Azar. Kenapa kerjaannya adalah menyuruh orang untuk menyembah berhala. Dia memfitnah manusia dengan aliran sesat. Jadi kerjaannya tuh bikin aliran-aliran sesat. Ada juga yang bangkit, kenalan sama laki-laki yang keren banget. Siapa kamu? Saya Yahya alaihissalam. Oh, kok saya bisa masuk ke golongan Yahya alaihissalam? Karena kamu itu rajin duduk dalam majelis ilmu. Istiqomah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan amal yang paling mereka istiqomahkan. Bagaimana kalau istiqomahnya ada 2 amal? Berarti dia dikelompokkan dengan orang yang istiqomahnya 2 amal. Gimana amal kita, begitulah kelompok kita. Makanya saya selalu bercita-cita suatu saat saya berharap bisa ketemu dengan Nuruddin Zinki, bisa ketemu dengan Umar bin Abdul Aziz, bisa ketemu dengan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena semangat tajdid, semangat pembaharuan dalam agama, berdakwah di jalan Allah, sehingga nanti pas bangkit dari kubur itu tiba-tiba kita berada dalam sebuah kelompok, ngelihat di sebelah orang gagah-gagah, Mas namanya siapa? Umar yang mana ya? Umar kayaknya banyak, Umar bin Khattab. Wah Masya Allah Umar bin Khattab. Sebelah lagi, namanya siapa? Umar juga, Umar banyak banget Umarnya nih. Umar yang mana? Umar bin Abdul Aziz. Kan keren tuh kan ya. Ketemu lagi, siapa namanya? Saya Nuruddin Zinki. Ketemu orang-orang keren yang selama ini cuma kita baca di buku kisah-kisah mereka. Tiba-tiba kita berada di antara mereka. Kenapa? Karena amalan yang paling kita istiqomahin itu adalah dakwah di jalan Allah. Ketemulah dengan para dai-dai yang fenomenal itu, yang legend di dalam sejarah Islam. Apa yang paling kita istiqomahin? Apalagi kalau kita istiqomahnya
adalah sholat malam. Nanti ketemunya dengan Nabi Idris alaihissalam. Barisannya itu Idris alaihissalam. Barisannya itu kalau perempuan yang rajin sholat malam, istri Nabi yang bernama Hafsah. Qawwamah, sawwamah. Qawwamah artinya orang yang selalu sholat malam. Sawwamah orang yang selalu berpuasa, puasa sunnah seperti puasa Senin dan Kamis. Sehingga nanti bangkitnya bersama qawwamah, sawwamah. Cewek yang rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah. Coba kita tilawah Al-Quran tentang ayat istiqomah. Teman-teman bisa lihat di surat Fussilat. Surat Fussilat itu surat 41. Ini keutamaan istiqomah ya. Surat Fussilat, surat 41 ayat 30. Surat Fussilat surat 41 ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kalian khawatir dan janganlah kalian sedih, dan bergembiralah dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kalian memperoleh apa yang kalian inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta. Sebagai hidangan bagi kalian dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Ini ayat janji Allah kepada orang yang istiqomah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbunallah atau orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia istiqomah. Kayak kita orang yang bertaubat kemudian kita istiqomah. Istiqomah menjaga
taubat kita. Tidak balik lagi kepada dosa-dosa lama, kepada masa-masa jahiliyah. Jangankan balik melakukan, mengingatnya pun kita malu. Ini berarti orang istiqomah. Kalau kita istiqomah bertaubat, maka taubat kita itu disebut taubatan nasuha. Taubat yang murni, taubat yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena istiqomah. Begitu teman ngajak jalan lagi ke tempat-tempat yang kayak gituan, kita bisa nolak. Begitu teman ada yang minum, kita nggak ikut minum. Kita cuma naktirin doang. Enggak lah ya. Enggak ditraktirin, enggak ditemenin. Karena menemani, mentraktir, apalagi menyediakan, meramu, semuanya mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang meminumnya. Orang yang minum, sama orang yang mentraktir, orang yang mengajak, orang yang nemenin, orang yang membuat, orang yang menyediakan, mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang meminumnya. Sehingga kita nggak mau melakukan itu lagi. Terus masalah cewek atau cowok, masalah pacaran lah ya. Masalah pacaran juga kita coba hijrah beneran dari pacaran menuju ke pernikahan atau menuju ke penantian yang lebih halal gitu. Menanti dengan sabar. Nggak mau terpancing lagi. Walaupun ada yang ternyata kita mengelok Instagram kita tapi ada yang banyak request. Kita lihat, wah yang request banyak yang keren-keren nih, mau terima nggak ya gitu. Itu kan menguji keistiqomahan kita. Atau apalagi ada yang SMS nyasar, telepon nyasar, segala macam, tanya alamat atau apa, ternyata memang lagi udah mentargetkan kita gitu. Nah ini istiqomah, nggak mau balik lagi kayak gitu-gituan. Kalaupun teman-teman doang, nggak sampai teman tapi mesra. Teman sih cuman curhat panjang lebar, teman sih tapi jalan kemana-mana bareng. Jadi nggak mau terus terang tapi sama-sama baper. Sampai akhirnya kayak kuci-kucu hetahe gitu deh. Nggak tahu ya, masih muda berarti. Artinya istiqomah udah nggak mau pacaran lagi deh. Saya mah kalau kamu mau ayo kita nikah aja gitu. Itu berarti istiqomah. Nah, apa janji Allah bagi orang yang istiqomah kayak gitu? Summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat itu turun ke langit bumi atau turun ke dunia dan kemudian malaikat itu akan berkata kepada kita walaupun kita nggak mendengar. Tapi kadang ada yang bisa mengetahui itu lewat mimpi. Malaikat akan datang ke dalam mimpi kita dan memberikan kalimat la tahzanu wa la takhafu. Jangan khawatir, jangan sedih. Kalian nggak perlu khawatir dan kalian nggak perlu sedih. Apa yang udah terjadi kalian nggak perlu sedih. Apa yang akan terjadi kalian nggak perlu khawatir karena Allah Subhanahu Wa Taala akan menjamin kebahagiaan untuk kalian kalau istiqomah. Pasti jadi tuh. Sama kayak kita pengen ngecilin perut. Kita harus istiqomah apa? Istiqomah push up, istiqomah sit up, istiqomah makan sebelum jam 9 malam, istiqomah minum air hangat sebelum tidur, istiqomah tidur jangan lebih dari jam 11 malam, jangan begadang. Kalau kita nggak istiqomah, walaupun pengen banget beli semua buku-buku tentang cara menjaga tubuh, buku tentang fitness segala macam, kita beli majalah-majalahnya, tapi kita nggak istiqomah, itu hanya jadi amani, angan-angan. Jadi bedanya orang yang berangan-angan dengan orang yang beramal adalah istiqomah.